إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan jamaah pengajian Kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekhi Abdul Qadir Al-Jilani, kitab wasiat dan nasihat kerohanian yang disusun oleh Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang beberapa tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk mempelajari, untuk memahami, untuk mengamalkan. Dengan kesempatan yang Allah beri dan tambahkan pada pagi ini, kita akan teruskan di muka surat 834. Keberadaan kita dalam mengkaji, juga dalam mempelajari kitab ini, keinginan sebagai seorang hamba diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan sebagai seorang hamba dapat mengabdikan diri di hadapan Allah dipandu dengan dua cara. Satu, cara syariat. Dua, cara hakikat. Dipandu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab suci Al-Quran yang Allah wahyukan, melalui sabda baginda yang disabdakan, juga melalui ulama yang menyampaikan Al-Quran dan sabda baginda. Di antaranya adalah terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, terdiri dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga terdiri dari ucapan hikmahnya para ulama penerus para nabi dan juga para rasul. Kitab Fathur Rabbani adalah kitab yang menasihatkan tentang kerohanian, yang menasihatkan tentang kebatinan, di mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah tidak dipengaruhi oleh waktu, baik siang maupun malam. Tuhan kita tetap Allah. Baik suka maupun duka, Tuhan kita tetap Allah. Baik saat kita kenyang ataupun lapar, Tuhan kita adalah Allah. Baik pada saat kita jaga ataupun kita tidur, Tuhan kita adalah Allah. Yang intinya dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Dan pada pagi hari ini kesempatan yang Allah beri untuk kita teruskan kajiannya juga bacaannya di akhir-akhir kitab Fathur Rabbani, penggal yang kedua, Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah membuka pintu kedekatan bagi mereka.
Tidak ada yang mengumpulkan mereka bersama makhluk selain sholat 5 waktu dan panggilan kemanusiaan. Bentuk mereka adalah bentuk manusia. Hati mereka bersama takdir dan batin mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatanmu ada pada wajah, pakaian, dan zahirmu. Manakala kezindikanmu ada pada kesendirian. Nanti saya jelaskan. Sedangkan kekufuran ada pada batinmu. Hatimu dipengaruhi oleh kemunafikan, oleh kebanggaan dan buruk sangka terhadap makhluk. Tidak ada yang dapat memperlihatkanmu selain daripada pedang, kecuali apabila engkau bertaubat. Titik. Jamaah Fathur Rabbani yang dikasihi sekalian. Tentu peribahasa mengukur baju pada badan sendiri berlaku dalam setiap keadaan dan waktu. Artinya orang mempunyai kemampuan masing-masing. Kemampuan inilah jalan, wasilah, perantara untuk kita membuktikan sebagai hamba di hadapan Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya, dalam melaksanakan suruhan-suruhannya. Tidak dipengaruhi dekat itu karena jumlah dari apa yang mampu dilakukan. Akan tetapi dekat itu adalah seberapa besarnya keyakinan kepada Allah. Dan keyakinan kepada Allah itu bermakna berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, percaya dengan Allah, dan bermesra dengan Allah. Oleh yang demikian, kitab Fathur Rabbani mengingatkan kita tentang perjalanan kerohanian. Allah sememangnya tidak berada di dalam waktu, juga tidak berada di dalam tempat. Sedangkan makhluknya selalu berada di dalam waktu dan berada di dalam tempat. Yang bertempat ini perlu yang tidak berada di dalam tempat, yaitu Allah. Yang berada di dalam waktu itu perlu dengan yang tidak berada di dalam waktu, yaitu Allah. Allah yang tidak bertempat dan tidak berada di dalam waktu, berarti tidak ada sesuatu pun yang mengikat Allah atau yang menghalang Allah. Yang terhalang, yang terikat adalah makhluk. Sebagaimana sebagian ulama dalam menjelaskan tentang nafsu, selain dikatakan nafsu itu seperti anak kecil, juga dikatakan nafsu itu seperti tali yang mengikat. Artinya tali yang mengikat itu jika ia tidak melepaskan dirinya dari kepentingan nafsunya, maka dia berada dalam cengkraman nafsunya. Dan ini yang sedang kita bicarakan melalui
ucapan, kata-kata hikmah, kata-kata nasihat yang ada di dalam penggal ini. Di mana dibahasakan menuju kepada Allah itu ada pintunya. Pintu pertama secara lahiriah namanya pintu syariat. Pintu kedua secara batiniah yang disebut pintu hakikat. Abu Yazid Al-Bustami dalam ungkapan beliau dan dalam penjelasan yang beliau katakan membuka pintu kedekatan bagi mereka. Para nabi, para rasul berakhir dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baginda manusia dengan sifat kemanusiaannya, baginda kembali kepada Allah di usia 63 tahun. Yang diteruskan oleh generasi sahabat, diteruskan lagi oleh generasi tabi'in, diteruskan lagi oleh generasi tabi'in, diteruskan lagi oleh generasi ulama-ul amilin, termasuk Abu Yazid Al-Bustami. Memimpin manusia kembali kepada Allah. Memimpin manusia berjalan menuju kepada Allah. Lebih spesifiknya memimpin muridnya menuju kepada Allah. Diajar syariat sebagaimana Rasulullah ajar para sahabat, berarti membukakan pintu murid berjalan menuju kepada Allah melalui jalan syariat. Membuka pintu hakikat berarti membukakan pintu anak murid berjalan menuju kepada Allah melalui jalan hakikat. Sebagaimana contoh oleh beliau mengemukakan tentang sholat. Tidak ada yang mengumpulkan mereka bersama makhluk selain sholat 5 waktu dan panggilan ke manusia. Ini agak dalam maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil. Tidak semua manusia merasa dipanggil oleh Allah. Sama juga Allah Maha melihat. Tidak semua manusia merasa dilihat. Allah menyayangi. Tidak semua manusia merasa disayangi. Nah, rasa ini dirasakan, kemudian diungkapkan. Keluar rasa dalam bentuk ucapan itu beda. Berbeda-beda. Saya buatkan contoh pendekatan. Menghadapi makanan dengan berbagai rasa berkumpul menjadi satu. Contoh tom yum, ada garam, ada gula, ada chili, ada sayur, ada ayam umpamanya, ada seafood. Kemudian orang yang makan ditanya, apa rasa tom yum? Yang satu jawab, pedas. Salah jawabannya? Tidak. Yang satu cakap, manis. Yang satu lagi pula cakap, masin. Pedas, manis, masin. Yang satu lagi cakap, apa rasa tom yum yang awak makan? Sedap.
Di dalam sedap terkumpul pedas, manis, masin, masam. Nah, pada tingkatan orang dalam memperhati hidupnya rasa dalam dirinya untuk merasakan perintah Allah Ta'ala sholat 5 waktu. Ini berbeda-beda. Ada merasakan sholat itu adalah kewajiban. Ada merasakan sholat itu adalah pengabdian. Ada merasakan sholat itu adalah kemesraan yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Ada pula merasakan sholat itu peluang untuk dapat ganjaran dan pahala. Ada yang merasakan sholat itu peluang untuk jumpa kawan di masjid, di surau, dan berbagai-bagai rasa. Maka jika syariatnya adalah peluang untuk makhluk, berarti belum seperti yang dikehendaki dalam hakikat. Sekali lagi, sholat yang dilakukan masih lagi karena peluang hubungan dengan makhluk, berarti belum sampai maksud dari yang dikehendaki. Maka oleh Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan bentuk mereka adalah bentuk manusia. Ya, tubuh badan bertubuh manusia. Tapi hati mereka bersama takdir, batin mereka bersama Allah. Ini titik dulu ya. Sebelum nasihat berikutnya itu dikasih tanda supaya dipisahkan dulu ya. Karena saat menemukan syariatnya adalah hakikatnya, melakukan syariat dipandang dari sudut pandang hakikat, sebagaimana kitab Sirul Asror ya, rahasia dari berbagai yang rahasia, juga disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam syariat, contoh sholat, itu beliau menjelaskan sholat syariat, sholat hakikat. Puasa juga seperti itu, puasa syariat, puasa hakikat. Haji juga gitu, haji syariat, haji hakikat. Pokoknya semua syariat itu dipandang dari sudut pandang hakikat. Supaya tidak berhenti pada kulitnya, tapi dapat merasakan isinya. Bukan berhenti luarannya, tapi dapat menemukan intinya. Syariat yang dipandang dengan sudut pandang hakikat, contoh sholat, disyariatkan dengan waktunya, jumlah rakaatnya, cara pelaksanaannya, dilakukan bersama-sama. Ini adalah secara syariat. Kemudian syariat itu dipandang dari sudut hakikat. Pandangan dari sudut hakikat, sholat itu adalah bentuk penyerahan diri di hadapan penciptanya, mulai dari awal takbiratul ihram sampai kepada salam.
Karena sholat dalam syariat itu perbuatan ibadah yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sedangkan sebelum takbiratul ihram maupun selepas salam, kita itu tetap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, sebelum takbiratul ihram dan selepas salam, kita tetap hamba Allah. Yang di dalam sholat itu juga diperhatikan oleh Allah. Yang di luar sholat secara syariat itu juga dipandang oleh Allah. Berarti di luar dan di dalam sholat tetap merasa bersama Allah. Di dalam maupun di luar sholat tetap bersama takdir Allah. Di luar atau di dalam sholat tetap menyembah Allah. Tepuk dada, tanya diri. Adakah seperti itu yang kita rasakan? Sehingga beriringan sholat secara syariat yang kita kerjakan, hakikat sholat itu pula yang kita rasakan. Ya. Jika belum, maka kita dinasihatkan dengan nasihat berikutnya. Maka tadi saya ingatkan untuk dikasih tanda ya, dalam satu penggal oleh penyusun untuk sesuai dan memudahkan kita adalah dijadikan dua penggal. Penggal yang keduanya adalah ketaatanmu ada pada wajah, pakaian dan zahirmu. Syariatnya begitu. Manakala kezindikanmu ada dalam kesendirian. Ini pakai bahasa Arab dimelayukan. Zindik. Apa itu zindik? Muslimin dan muslimah mengaku mengenal Allah, tapi menderhaka kepada Allah. Kalau secara syariat disebut fasik, secara hakikat disebut zindik. Ya, ini untuk membedakan dan juga untuk memudahkan kita dalam memahamkan. Fasik dalam syariat adalah orang yang melakukan pelanggaran. Zindik ini hubungannya dari hati. Pernah dulu saya contohkan. Ya. Contoh saya kalau tak silap saya adalah seorang pemandu kereta berada di traffic light. Ada merah, kuning, hijau. Dalam peraturan, merah berhenti, kuning berhati-hati, hijau jalan. Pemandu ini merasa rapat dan dekat ya, dengan ketua polisi negara. Kemudian saat ia berada di traffic light yang berwarna merah, dia bukan berhenti, tapi dia jalan. Hatinya merasa, aku rapat dengan ketua polisi negara. Dia melakukan pelanggaran dengan alasan dia kenal dengan ketua polisi negara. Ada orang ia merasa kenal Allah, kemudian ia melepaskan dirinya dari syariat-syariat Allah. Sebagaimana kisahnya
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dalam uzlah beliau didatangi seberkas sinar ataupun cahaya. Cahaya itu boleh bersuara. Suara dalam cahaya itu adalah aku Tuhanmu. Aku lepaskan dirimu dari melakukan perintah. Artinya tak payah sholat, tak payah zikir. Apa kata beliau? Kamu syaitan laknatullah. Karena Allah tidak pernah memberhentikan suruhannya terhadap hambanya, karena suruhan Allah itu adalah bukti pengabdian hamba kepada Tuhannya. Maka perkataan kezindikanmu ini adalah orang yang merasa ataupun mengaku-ngaku kenal Allah, kemudian melakukan pelanggaran hakikat dirinya. Inilah yang diingatkan. Ada orang, ya tentu bukan untuk orang lain, diri kita sendiri, yang di depan manusia itu, di depan makhluk menampakkan kebaikannya. Tapi ketika sendirian kelihatan keasliannya. Contoh, ada manusia dia sholat, tidak ada manusia dia tidak sholat. Ada orang dia buat baik, tidak ada orang dia buat jahat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari yang demikian. Atau jika kita masih lagi seperti yang demikian, diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditunjukkan pada jalan kebenaran. Perkataan berikutnya, sedangkan kekufuran ada pada batin. Kufur itu lawannya iman. Iman itu percaya, kufur itu ingkar. Lisannya seperti orang percaya, tapi nyatanya hatinya tidak percaya. Lebih mendalam lagi, hatimu dipenuhi oleh kemunafikan, kebanggaan, dan buruk sangka terhadap makhluk. Muslimin dan muslimah yang dikasihi. Ada bahasa ego. Ingin baik sendiri, ingin menang sendiri, bahkan ada juga yang karena kekerdilannya ingin masuk surga sendiri. Apakah ada orang yang seperti itu? Ada, maka dinasihatkan. Siapa orang yang seperti itu? Mungkin kita yang perlu sama-sama memperhatikan nasihat ini. Muslimin muslimah rahimakumullah. Saya soal diri saya, puan-puan soal diri puan-puan. Bagaimanakah saat kita melihat makhluk? Apakah kita lihat penciptanya? Atau kita berhenti pada makhluk yang kita lihat saja? Jika ada dua, kita lihat makhluk, kita lihat penciptanya, maka akan dikuasai kita oleh persangkaan baik kita kepada Sang Pencipta. Tapi kalau yang kedua, melihat makhluk berhenti kepada makhluknya, akan terjadi buruk sangka, dengki, iri hati, dan sifat-sifat tercela lainnya.
Mungkin sampai kepada menghina, merasa lebih baik dari mereka, dan yang tidak baik lainnya. Maka jika dibedah, dipostmortem, dibuka keaslian orang yang digambarkan ini tadi, apa kelayakan bagi orang yang seperti itu? Kelayakan baginya adalah pedang untuk menebas mereka ataupun menghabiskan mereka. Karena Masya Allah, bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Allah dalam menciptakan makhluknya. Tidak seperti itu yang dikehendaki oleh Allah menciptakan Adam, Hawa, dan keturunannya. Tidak seperti itu yang dikehendaki oleh Allah dalam menciptakan manusia atas muka buminya. Rasa sosial, rasa kebersamaan, lebih-lebih lagi kita umat akhir zaman selepas diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pandang bahwa yang Allah Ta'ala ciptakan dari sekian jumlah manusia ini ya, adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang ada yang kafir, ada yang jahat, Allah berkuasa untuk mengubah kafir menjadi iman. Allah juga kuasa mengubah yang jahat menjadi baik. Jadi secara hakikatnya adalah tetap memandang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara syariat itu kita akan membedakan. Ini baik, ini tidak baik. Ini taat, ini maksiat. Tapi secara hakikatnya adalah semua itu hamba, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, agama kita memerintahkan kepada kita untuk diam, menyembunyikan dan merahasiakan. Apabila engkau tidak demikian, maka aku akan mengisyaratkan agar engkau diusir dan aku akan mengeluarkanmu. Ucapan kami berpengaruh pada zahir kamu dan hati kami berpengaruh pada batin kamu. Semoga memahamkan. Penggal ini saya buatkan imajinasi rumah. Ya. Secara syariat kepemilikan rumah adalah milik ayah, ya. Dalam gerannya milik ayah. Karena ayah orang tua maksudnya ketua keluarga. Nama dalam gran itu adalah nama ayahnya. Dalam rumah itu terdiri dari beberapa orang, istri dan juga anak-anaknya, mungkin ada pembantunya. Dan dalam rumah itu terdiri dari beberapa jenis perabot, mulai dari ruang tamu dengan kursi mejanya, sampai kepada ruang keluarga yang ada tikar, kipas, ekonnya, sampai ke biliknya, ada tempat tidur, almari baju, cerminnya, sampai ke dapurnya, ada peralatan memasaknya. Jadi di dalam rumah itu kuasa kepada ketua keluarga. Apakah jika ada orang mengeluarkan kursi dari rumahnya, puan-puan akan komplain, kenapa kamu keluarkan kursi dari rumahmu?
Tentu puan-puan tidak akan komplain dengan orang itu karena itu rumah dia, kursi dia. Hanya saja mungkin puan-puan ya memandang ada apa kursinya dikeluarkan. Meraba-raba mungkinkah malam ini dia nak jemput jiran tetangga untuk kenduri ke rumahnya sehingga meja kursi dikeluarkan dari rumahnya. Itu pertama. Imajinasi yang kedua, Tuan punya rumah mengeluarkan sampah dari rumahnya. Sebagaimana puan-puan sendiri. Kemudian puan-puan ya, memperhatikan dia keluarkan sampah. Memang selayaknya sampah itu dikeluarkan. Karena kotor di rumahnya, kotoran itu dikumpulkan masuk dalam tempat sampah pun dikeluarkan dari rumahnya. Semua itu, imajinasi itu adalah menggambarkan bahwa seorang guru boleh mengeluarkan muridnya dari halakoh ataupun dari majlisnya. Nah, halakoh atau majlis ini jangan dibayangkan seperti kelas. Itu secara lahiriahnya murid dalam kelas, guru dalam kelas. Kemudian murid ada yang melakukan pelanggaran sehingga guru mengeluarkan murid dari kelasnya. Tidak itu maksudnya. Mengeluarkan murid dalam perjalanan menuju kepada Tuhannya. Sedangkan perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala secara hakikatnya, muslimin dan muslimah, ini adalah perjalanan hatinya. Maka akan ada kesan yang saling mempengaruhi atau saling dirasakan. Contohnya, sebelum saya sambung lagi, rasa yang dirasakan oleh orang tua dengan rasa yang dirasakan oleh anak. Ada keselarian. Anak buat baik, hati orang tuanya puas, senang. Begitu juga sebaliknya. Guru dengan murid juga ada pengaruh yang dirasakan oleh keduanya. Bagaimana persangkaan murid terhadap gurunya, begitulah juga yang dirasakan oleh gurunya. Bagaimana doa guru terhadap muridnya, maka itu jugalah yang dirasakan oleh muridnya. Oleh itu, muslimin dan muslimah sekalian, dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, melihat alam ciptaan, melihat kehendak Allah Ta'ala dalam setiap waktu menentukan kejadian. Tidak berhenti kita melihat, tapi kita rasakan dan kita kembalikan kepada Allah dengan persangkaan baik kita kepada Allah. Semoga turun dari Allah kepada kita, kepada hambanya, adalah kebaikan-kebaikan Allah yang kita rasakan. Diteruskan, barang siapa yang mencurigai dan mendustai aku, maka Allah Ta'ala akan mendustakannya. Dia akan dijauhkan dari keluarga, harta, dan daerahnya, kecuali apabila ia bertaubat. Tidak ada satu sholat pun kecuali aku ingin menjadi ganti seseorang yang sholat bersama mereka. Demikianlah dalam setiap sholat dan majlisnya. Ya Allah, la tuhammilna ma la taqata lana. Maksudnya,
janganlah engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami menanggungnya. Ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Muslimin dan muslimah, mari kita latih untuk lebih luas cara kita berpikir dalam memandang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada hubungan yang disebut kerabat dekat, kerabat jauh, walaupun ada hubungan yang disebut sebagai tetangga ataupun jiran, walaupun disebut ada hubungan kawan ataupun teman, walaupun ada disebut satu daerah, satu negeri, satu negara, kita perluas lagi. Bukan hanya dibatasi dengan satu negara, satu agama, satu bangsa, tapi diperluas sama-sama hamba Allah siapa saja. Sama-sama ciptaan Allah apa saja. Insya Allah memperluas cara pandang, memperluas yang dia rasakan. Puan-puan akan bertambah dewasa dalam menghadapi keadaan. Tapi tidak semudah yang saya ucapkan. Karena manusia ada kepentingan, yang kepentingan itu jika tidak dilepaskan, maka ia ada keegoan, ataupun ia ada kesombongan yang menguasai dalam dirinya. Sedangkan muslimin muslimah dilaknatnya iblis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan tidak melakukan perintah. Karena iblis sebelum disuruh sujud kepada Nabi Adam itu hamba Allah yang taat kepada Allah. Artinya ibadahnya itu melebihi para malaikat. Karena dosa sombong itulah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis akan berusaha menggoda manusia untuk tidak bersyukur kepada Tuhannya karena ego dan kesombongannya. Dengan demikian, pengakuan kita di hadapan Allah bahwa kita dengan segala kelemahannya, tadi dikatakan sombong ini lemah, artinya kesombongan itulah kelemahan kita dalam mengendalikan diri kita. Sama juga bakhil, kedekut adalah kelemahan kita dalam mengendalikan diri kita. Puan-puan, maksiat ataupun dosa itulah kelemahan kita dalam mengendalikan diri kita. Apalagi yang kita rasakan dalam diri kita. Sholatnya tidak khusyuk, amalannya tidak ikhlas. Itulah kelemahan kita dalam mengendalikan diri kita. Saat kita lihat kelemahan di setiap ataupun di banyak perbuatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar kita, la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami menanggungnya. Artinya, yang telah kita tanggung itu mestinya kita mampu. Dengan pertolongan Allah Ta'ala kita mampu. Sebagaimana
Allah perintahkan kita untuk melakukan sholat. Mulai dari rukun sahnya sholat, mulai awal perbuatan sholat sampai akhir perbuatan sholat, mampu melakukan. Karena Allah tidak membebani manusia melainkan dengan kadar kemampuannya. Ini individu. Sedangkan ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang ia merasa diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjaga makhluknya. Sebagaimana orang tua merasa diberi kepercayaan untuk menjaga anaknya. Seorang guru merasa diberi kepercayaan untuk menjaga muridnya. Seorang perdana menteri merasa diberi kepercayaan untuk menjaga rakyatnya. Ada seorang hamba Allah, wali Allah, merasa diberi kepercayaan untuk menjaga hamba-hamba Allah. Yang seperti itu tidak dibatasi istriku, anakku, tetanggaku, jiranku, kawanku. Ya. Terlepas dari itu semua. Karena semua yang Allah Ta'ala cipta, ia merasa mendapat amanah dari Allah Ta'ala untuk menjaganya. Jika ia melakukan sholat sebagai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak lupa untuk membawa dalam sholatnya itu munajat ataupun doa kepada Allah Ta'ala. Maka kita ini dibiasakan oleh ulama untuk doa secara umum. Contoh, dalam Al-Quran. Oke, saya ambilkan dulu dari Al-Quran. Perkataan mukminin mukminat di akhir surah Nuh. Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ayat 27 di dalam surah Nuh. Wahai Tuhan, ampuni aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang yang masuk rumahku, dan orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Juga di dalam surah Al-Hasyr, ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah mendahului kami, bil imani, dalam keadaan iman, wala taj'al, dan jangan kau jadikan kami, fi qulubina, di hati kami, ghillan, dengki, lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim, sungguhnya engkau Tuhan yang maha belas kasihan dan maha penyayang. Artinya dalam Al-Quran Allah ajar kita untuk doa, membawa hamba-hamba Allah Ta'ala dalam doanya, ya, supaya melepaskan diri kita dari keegoannya dan membuka minda wawasan kita lebih luas dari yang sebelumnya, karena Allah tidak akan menciptakan ciptaan itu dengan sia-sia. Memang secara syariat ada orang baik, ada orang jahat.
Ada orang sholat, ada orang tidak. Tapi ciptaan Allah Ta'ala tidak sia-sia. Puan-puan, ya, kadang orang itu mengumpat orang lain. Dan mungkin itu juga kita. Saya terbayang secara spontan, rewang. Walaupun ini sudah lama mungkin puan-puan tak rewang kan. Rewang itu terdiri dari beberapa jenis orang. Jenis itu bukan hanya lelaki perempuan. Ya. Tapi juga jenis orang yang hubungannya dengan Allah Ta'ala yang bertingkat-tingkat atau berperingkat. Jadi ini orang kampung, ya, bukan puan-puan. Merewang zaman dulu itu memasaknya pakai kayu bakar. Kemudian ketika merewang itu musim hujan. Jadi ada yang harus menunggu api. Kalau kayunya sudah hampir habis, dimasukkan lagi ataupun diganti dengan kayu yang baru. Jadi orang yang jaga api masak nasi itu, masak nasinya berpuluh kg, itu dilihat dari pagi pukul 7 merewang sampai petang. Itu tidak berganjak dari tempat dia memasak, melainkan untuk buang air. Selepas buang air, dia balik lagi ke situ. Makan pun di sebelah tempat memasak itu. Terus ada orang mengumpat. Bila orang itu sholat, dalam persangkaan buruknya, dalam persangkaan baiknya, mungkin dia sedang uzur syar'i sehingga dia tak sholat. Yang kedua ini tentu hubungannya jika orang itu tadi perempuan, tapi ini orang lelaki. Uzur syar'inya terletak di mana? Tapi itu orang hasil dari masak nasi yang dia jaga itu untuk makan semua orang yang ada di situ maksudnya. Termasuk juga makannya orang yang mengumpat dia tadi. Berarti orang itu tetap ada manfaatnya untuk orang lain. Walaupun di satu sisi orang itu tak sholat dari secara lahiriah. Tapi dia ada manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Maka para jemaah sekalian, kadang kita itu ya, ditipu oleh mata zahir kita memandang karena kita hanya pandang sebelah, bukan pandang secara keseluruhan. Sehingga ada kata sejahat orang ada baiknya, sebaik-baik orang pun ada jahatnya. Jadi tengah-tengah saja ya pada kita itu. Kadang harus kita hadapi hidup itu dengan syukur, terima kasih ya Allah, saya dapat buat baik. Dalam masa yang sama minta maaf ya Allah, saya pun ada kelemahan sebagai manusia, kadang buat tidak baik. Setelah itu kita akan pandang orang lain, kita juga akan melihat orang itu ada kebaikannya, walaupun di sebalik kebaikan juga ada kekurangannya. Kita akan pandang orang itu ya, dengan kekurangannya, di sebalik kekurangannya juga ada kebaikan. Demikian untuk pagi ini, muslimin dan muslimah. Ini ada kursus umrah sebenarnya, jadi saya tangguhkan sebentar untuk keberangkatan yang direncanakan. Jadi hari ini jadwal saya untuk umrah dan saya balik rumah betul-betul subuh tadi dari rumah Maulana Habib Putri, karena saya dipanggil oleh istri beliau ataupun oleh beliau juga untuk mengkondisikan jemputan atau haul Syekh Abil Hasan Ali Asyazili pada bulan Jun nantinya. Jadi pada hari Jumat itu namanya Jumat Kliwon. Saya tak datang ke sana. Jemaah yang datang ke sana itu dipesankan ya, Sabtu saya disuruh ke sana. Maka semalam saya ke sana sampai malam, kemudian balik subuh tadi sampai di rumah. Lepas itu rehat sebentar, kemudian kuliah dengan muslimin muslimah, dan selepas ini untuk kursus umrah yang akan bertolak pada awal bulan Maret insyaallah ya. Dan kita akhiri majelis ini
dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barak. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il huquqil wajibati alaina wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf awalnya sampai akhir. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.